Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Yang kami muliakan para tuan guru, ustaz, alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh warga khususnya dari Tanah Bumbu dan sekitarannya. Semoga pertemuan kita hari ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tapak jengkal tanah ini seperti dituliskan di bandara kami tempat landing tadi sebagai tempat yang bersujud dan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah menghuni tempat ini dan beribadah kepadanya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini adalah ayat yang menunjukkan keutamaan Al-Quran yang merubah setiap keadaan menjadi lebih baik. Al-Quran turun di satu malam, malamnya berubah penuh pahala. Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, malaikatnya berubah jadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan melalui Rasulullah SAW, beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran turun di Mekah, Mekahnya mubarakah. Al-Quran turun di Madinah, Madinahnya munawwarah. Maka tidak ada tempat yang di dalamnya dibacakan, ditilawahi dan diamalkan Al-Quran kecuali tempatnya berkah dalam kebaikan. Jadi bila tadi kita berkata amin, tempat ini berkah, maka hidupkan salah satunya dengan cahaya Al-Quran, baik itu digunakan dalam solat ataupun dalam aktivitas kebaikan kehidupan kita. Hadirin sekalian, tolong bedakan ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram, ada Muhrim, ada Ihram. Beda. Muharram segala yang diharamkan. Mencuri Muharram, menipu Muharram, mencela merendahkan orang itu Muharram. Segala yang diharamkan, yang dilarang itu disebut dengan Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang berupaya menanggalkan segala hal yang dilarang disebut muhrim. Pakaiannya pakaian ihram. Oleh karena itu dalam umrah dan haji ketika menggunakan pakaian ihram, dia berkomitmen untuk menanggalkan dan meninggalkan segala yang dilarang Allah sejak saat itu sampai dia selesai menunaikan ibadahnya. Kalau kita ingin mengganti waktu untuk meninggalkan segala yang dilarang dan kita ingin berusaha menjadi lebih baik, rumus hadisnya di riwayat Al-Bukhari Kitabul Iman, meninggalkan segala yang tidak baik menjadi baik, itulah hijrah. Kalau kita ingin masuk ke dalamnya dengan sifat disebut dengan hijriyah. Maka kalau ingin memulai hijrah, pesan dari nabinya sederhana, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilarang, yang hukumnya haram. Maka rumusnya dalam bahasa Arab salah satunya tambahkan alif lam pada kata itu. Muharram tambah alif lam menjadi al-Muharram. Bulan pertama dalam kalender hijrah disebut bulan al-Muharram untuk memberi pesan bahwa jika kita ingin mengawali tahun dengan baik, menjadi orang lebih baik, usahanya baik, semua pekerjaannya baik, maka mulailah berlatih dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tolong dicatat ya. Zaman jahiliyah saja makna al-Muharram sudah dipraktekkan sebelum datangnya Islam. Sudah viral di kalangan jahiliyah ada 4 bulan. Pesan dari nabi-nabi sebelumnya disampaikan lewat lisan sehingga sampai ke masyarakat lingkungan nabi. Kalau tiba 4 bulan ini, maka semua menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Kalau sudah ada 4 bulan ini, itu perang bisa libur Pak. Mencela itu libur. Menyakiti itu libur. Tidak boleh ada perang. Untuk menghormati 4 bulan ini. Dalam hadis disampaikan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW, talata mutawaliyat, 3 berurutan, yang 1 terpisah. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, 11, 12 bulan 1. Dan Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab antara bulan 6 dan bulan ke-8. Jumada dan Sya'ban.
4 bulan ini. Dan ini ditetapkan dalam kalender Islam, langsung Allah yang melegalkan. Turun ketetapan Allah, Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Pakai inna tuh. Kalau yang ngaji di pesantren kita hafal itu ya. Di ilmu nahwu inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna itu huruf taukid dan nasab. Kalau difungsi kalimat menjadikan kalimat setelahnya harakat fathah. Kalau jamak mudzakkar salim dia pakai ya, muannats salim pakai kasrah, ujungnya harakatnya kasrah i, ya kan? Tapi di ilmu balaghah saat masuk kita ke fiqhul lughah, ma'anil huruf, maka nasab itu artinya nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang tancapkan dengan kuat tongkatnya di bumi tidak goyah. Nasab itu berfungsi menancapkan informasi dalam jiwa dan jangan goyah sedikit pun. Inna iddatasy syuhur, kata Allah, tancapkan informasi dalam jiwamu yang paling dalam. Jangan pernah goyah. Jaga, kuatkan itu. Sejak aku mencipta langit dan bumi telah kutetapkan 1 tahun 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dari 12 bulan ini setahun, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan terhormat. 4 bulan ini terhormat di sisi Allah. Jadi mesti dijaga kehormatannya, penjagaan kehormatan ini untuk menjaga kehormatan kita. Karena kita ini lahirnya terhormat. Ya. Kita makhluk, Allah khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Satu-satunya Tuhan yang menyebut dirinya khaliq dalam kitab sucinya hanyalah Allah. Quran surah 15 ayat 28. Inni khaliq. Kita yang tercipta disebut makhluk. Karakter kita, bawaan kita disebut akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim di surat Al-Qalam. Tunggalnya khuluq. Jadi makhluk sifatnya akhlak, tunggalnya khuluq, penciptanya khaliq. Nah, semua yang melekat pada akhlak itu saat diciptakan semua kita mulia, terhormat. Misal, maaf ya, mata ini diciptakan dengan mulia. Karena mulia dan terhormat, maka tidak boleh digunakan untuk melihat yang tidak baik. Itulah sebabnya muncul hukum haram dari kata hurmah, seakar dengan kata hurmah. Dilarang supaya tidak hilang kehormatannya. Maka muncul larangan, jangan lihat aurat begini, jangan lihat yang seperti ini. Sebab saat melihat, runtuh kehormatan kita di hadapan Allah. Kenapa lisan dilarang berdusta? Wailul lil mukadzibin. Kenapa dilarang mencela? La yasra qaumin qaum. Kenapa dilarang ghibah? La yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena saat lisan ini mencela, kehormatan kita akan hilang. Nah, ini kehormatan yang melekat pada seseorang disebut dengan takrim. Sifat yang melekat kalau sudah ada sampai dibawa pulang namanya karamah. Itu yang melekat pada diri kita. Itulah yang dimaksud Quran surah 17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Pakai dengan lam dan qad. Lamnya taukid, qadnya tahqiq. Aku pastikan dan aku jamin, kata Allah, saat anak cucu Adam siapapun diciptakan, dalam penciptaannya melekat kemuliaan pada seluruh bagian tubuhnya. Jadi bukan hanya fisiknya yang sempurna. Quran surah 95 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu fisiknya, ujung kepala sampai ujung kaki. Fungsi yang melekat pada fisik ini mulia sifatnya. Semua mulia. Saking mulianya, kata Allah, rizkinya pun harus mencari yang baik. Karena itu dilarang menipu, dilarang nyogok, dilarang korupsi. Kenapa? Karena ini makhluk mulia, tidak boleh hilang kehormatannya. Kemudian wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Beraktivitas di daratan, banyak di lautan, kami berikan kemuliaan, keutamaan melebihi makhluk yang lainnya. Nah, jadi saat kita mulai tercipta ini, semua kita mulia. Semua. Cuma sayang dalam kehidupan kan ada saja peristiwa yang menjadikan kita sulit menjaga kemuliaan itu. Ya, boleh angkat tangan siapa yang hidupnya sampai detik ini tidak pernah mencela orang. Ada yang sampai hari ini tidak pernah melihat maksiat, matanya boleh angkat tangan. Tidak ada. Ada yang tidak pernah berprasangka buruk sampai hari ini?
Tidak ada. Ada saja kan? Nah, untuk mengevaluasi itu ada harian, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan. Harian itu sholat 5 waktu. As-sholawatu ila sholawat kafaratun lima bainahunna malam takunil kabair. Sholat satu ke sholat lainnya otomatis yang kecil-kecil gugur sepanjang dosa besar. Sepanjang bukan dosa besar. Pekanan Jumat, wal jumu'atu ilal jumu'ati. Jumat ke Jumat otomatis menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi kalau nggak berangkat Jumatan rugi itu. Dosa kecilnya belum hilang, apalagi yang besarnya. Yang nggak punya dosa boleh angkat tangan nih. Ada yang dosanya sedikit. Saya mau tanya nih, Nabi Adam ketika diizinkan berbuat salah itu kesalahannya berapa? 1 kan? Makan buah larangan kan? Coba, Nabi Adam, bapak moyang kita, salahnya 1, keluar dari surga. Antum salah banyak, pengen masuk. Bayang gak? Nah, tapi memang karena Allah Rahman dan Rahim, dan Nabi kita itu begitu rohama sifatnya, sehingga kalimat Rahman dan Rahim ini menjadikan semua umatnya Nabi Muhammad khususnya tidak boleh pulang kepada Allah kecuali diberikan jalan untuk membersihkan dirinya dari dosanya. Itulah indahnya. Karena itulah Nabi selalu meminta kepada kita setiap pekerjaan sertakan kalimat Rahman dan Rahim ini. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Makan bismillahirrahmanirrahim, menulis bismillahirrahmanirrahim, makan minum bismillahirrahmanirrahim, berpakaian. Itu kalau enggak dibacakan hilang keberkahannya. Di antara keberkahan itu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ada orang korupsi pakai bismillahirrahmanirrahim. Minum bir, whisky pakai bismillah, kan enggak ada. Nah, kalimat bismillah itu berkahnya salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Selain merubah pekerjaan bernilai pahala. Hasanah namanya. Nah, kita mengevaluasi, nanti ada pekanan, ada bulanan. Dari tahunan sampai ketemu Ramadan, ada 4 bulan yang khusus, yaitu 3 terangkai, bulan 11, 12, dan bulan pertama. Dan sekarang termasuk di dalamnya masih bulan Al-Muharram. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa, mohon izin untuk diri kami dan kita semua, jaga kehormatan bulan ini, dan tolong gunakan untuk melatih diri menjadi lebih baik. Itu fungsi bulan ini. Jadi kalau bisa sekarang masih pertengahan, besok misalnya latihan sepekan, jangan banyak-banyak dulu, besok latihan mata dulu sepekan. Atau 3 hari saja dulu lah, tidak boleh melihat yang haram-haram. Ya. Nanti setelah dari mata turun ke, jangan langsung ke hati. Ke mulut dulu. Mata langsung ke hati, turun ke lisan. Hari ke-4 sampai ke-6, lisannya jaga dari cakap yang tak baik. Mau marah? Diajak gibah? Tahan. Nanti kalau sudah nyambung sepekan ada gabungan mata dengan lisan. Lihat YouTube, mau lihat kajian yang nampak maksiat. Mata langsung berpaling, ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Palingkan. Nah, itu latihannya sudah betul. Lisannya istighfar, wasari'u ila maghfirah. Astagfirullah. Udah bisa istighfar tuh. Walaupun awal-awal kadang lambat dulu tuh. Astagfirullah. Istighfar tapi masih dilihat tuh. Nah, ini bulan itu, bulan berlatih. Suami istri berlatih, anak berlatih doa untuk orang tua, berlatih mendoakan istri. Antum kalau keluar kerja, berapa kali mendoakan istri? Istri keluar berapa kali kemudian didoakan? Demikian sebaliknya. Nah, inilah bulan untuk merubah kita menjadi lebih baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau turjumanil Quran, legasi penafsir Qurannya dari Nabi. Karena ini bulan mulia, bulan terhormat, maka orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Ini Muharram. Ya, nah kalau benar latihannya, maka berubahlah kita menjadi orang baik. Nah, itulah inti Islam. Jadi kalau orang sudah berislam itu pasti baik. Itu kalimat Qur'annya begitu. Kalau orang sudah berislam pasti lurus hidupnya, pasti baik jalannya. Jadi kalau Anda mengaku muslim, lisannya tidak baik, maka Islamnya dipertanyakan. Kalau mengaku muslim, maaf, kakinya melangkah pada yang tidak baik, Islamnya dipertanyakan. Itulah yang dimaksudkan Quran surah 9 ayat 36.
Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Perhatikan. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketentuan din yang lurus. Nah, jadi kalau din kita apa? Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Seseorang yang mengatakan Islam namanya muslim. Jadi kalau orang itu muslim, agamanya Islam, dia mesti lurus hidupnya. Bicaranya lurus. Pandangannya lurus pada kebenaran yang hak, yang hanif. Telinganya lurus mendengar yang baik-baik. Jangan zolimi bagian tubuh kita. Kata Allah begitu. Ini telinga diciptakan mendengar yang baik. Jangan zolimi telinga untuk mendengar yang tidak baik. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Nah, inilah latihan kita, insya Allah masih ada 2 pekan ke depan. Jadi mudah-mudahan selama latihan ini kita dimuliakan oleh Allah. Diberi kekuatan menjadi orang baik. Nah, sekarang amalannya, zikirnya apa? Nah, karena saya cuma diberi 10 menit setelah ini. Karena itu saya langsung sampaikan hadis dari Nabi saja. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, riwayatnya dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suila ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyus salati afdal ba'da maktubati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama setelah salat yang 5 waktu? Wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Dan puasa apa yang utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi SAW menjawab, perhatikan kalimatnya, afdalus salati ba'da al-maktubati as-salatu fi jawfil laili. Salat yang paling istimewa setelah salat 5 waktu itu di hadapan Allah adalah salat malam, tahajud. Kata para ulama di tafsir hadisnya, kenapa jadi istimewa? Karena yang pertama, salat malam itu ditunaikan dalam keadaan sunyi sehingga potensi riyanya berkurang. Kalau siang banyak yang lihat, belum datang jamaah Jumat khusyuk sekali, biasa. Nanti datang lagi jamaah lebih banyak, tambah khusyuk. Karena yang lihat banyak. Bising, sentuhan ke hatinya sedikit. Salat malam belum tentu orang lihat. Hubungan kita langsung dengan Allah, hati kita lebih tertata. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Quran surah 73 ayat 6. Lebih menyentuh kepada jiwa. Nah, yang kedua, poin ini intinya. Ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Kata Nabi, kalimatnya siyamu syahrullahil muharram. Puasa yang ditunaikan di bulan Al-Muharram. Jadi amalannya, ijazahnya langsung dari Nabi, rumusnya, kalau ingin berubah jadi baik, melatih bagian tubuh kita dari kepala sampai kaki jadi baik, maka banyak-banyak puasa di bulan Al-Muharram ini. Tanggal 10 sudah lewat, 9, 11 sudah selesai, boleh besok puasa, boleh. Kalau ingin tunggu Senin supaya ingin memulai, boleh. Berhenti dulu Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi, boleh. Besok ada Ayyamul Bid, kita mau puasa, boleh. Boleh perbanyak Senin, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa, boleh. Mau puasa Daud tapi diniatkan di bulan Al-Muharram, boleh. Ingat cuma puasa Daud ya, sholat Daud tak ada. Subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu tak ada ya. Nah, puasa. Jadi kita perbanyak, tapi niatnya, ingat, niatnya puasa Al-Muharram untuk memperbaiki diri kita. Kenapa puasa? Karena puasa itu amalan paling singkat yang mengumpulkan banyak kebaikan. Taat dan menghindar maksiat. Orang kalau puasa jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar. Orang kalau puasa yang tak baca Quran, dia bisa baca Quran. Orang tidak puasa, ada orang minta belum tentu diberi. Kalau puasa dicari-cari. Itulah hebatnya puasa. Puasa mencegah maksiat. Orang puasa itu, mohon maaf, semua perbuatan maksiat pasti ditahan. Walaupun motivasi awalnya takut batal puasa. Ada tetangga itu suka marah, saya dengar cerita dari kawan, marah sekali, tiap hari marah. Waktu puasa berhenti marahnya. Buka pukul 6, 6 kurang seperempat, ada tetangga provokasi. Dia lewat sama istrinya, dia tak marah. Istrinya tanya, abang kok tak marah? Nanti habis maghrib katanya. Habis maghrib pun dia ingat, takut batal dan hilang amalannya. Maka tertahanlah itu.
Maka ini yang ingin saya ingatkan untuk diri kami dan kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir saya ingin ingatkan nama masjid ini Al-Falah. Ada fauz, ada farih, ada falah, itu beda. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, itu fauz. Orangnya faiz, perempuannya faizah, sifatnya fauzi, mubalaghahnya fauzan. Jadi kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauzia, fauzan, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, namanya fariha. Sifatnya farah. Sifat laki-lakinya farhan. Namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Kalau ingin sukses dan bahagia, maka robah kalimatnya menjadi falah. Itu artinya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Success and happiness. Kita diperdengarkan 5 kali sehari kata falah. Di telinga kita, bahasa Arab telinga itu udhun, jamaknya adhan. Hayya 'alal falah. Sudah sukses belum? Sudah bahagia belum? Jangan-jangan pekerjaan sukses tapi belum bahagia di rumah tangga. Jangan-jangan bahagia tapi belum sukses. Maka kuncinya apa? Dekati Allah. Agungkan Allah dan dekatkan dengan sholat. Itu kunci utama falah itu. Pekerjaannya kalau diikat aflah, orang yang disebut muflih, amalan pertamanya sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Untuk itulah yang saya maksudkan, nama masjid itu oleh ulama kita dibuat bukan hanya menunjuk pada nama, tapi ada sifat yang diharapkan melekat pada orang yang ibadah di masjid itu. Jadi kalau kapan lagi masuk ke sini, hilangkan semua terkait dengan dunia di luar. Khusyukkan diri kita menghadap Allah sehingga Anda merasakan perbedaan ketika masuk dan keluar. Upayakan ketika masuk dan keluar dari masjid ini kita mendapatkan perbedaan dalam hati kita. Tanda pertamanya, perhatikan kalimatnya. Di Quran surah keempat ayat 100 ada kelapangan dalam hati kita. Dunia belum dapat dulu karena dunia terlalu kecil. Orang yang mendapatkan falah yang Allah pertama berikan bukan dunia, tapi ada kelapangan dalam hatinya. Kenikmatan ibadah, kedekatan dengan Allah. Berbahagialah kalau itu sudah dapat, baru dunia diberikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Ketika hatinya sudah lapang, sudah bisa mengelola kehidupan, maka Allah berikan apapun yang bisa dia kelola karena dia bisa berbuat lebih baik dan taat di hadapan Allah. Saya kira itu, semoga bermanfaat, semoga kita diberkahi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.